Bab 2717. Dunia ini kecil. Pedang pemakaman maut. Yana sama sekali tidak memedulikan pedang ini, dia mau menyerbu ke arah tangan berwarna hitam ini. Tetapi, di saat ini, warrior yang mendadak muncul di depan Yana. Warrior yang menghentikan Yana. Yana memandang warrior yang dengan tatapan tidak senang dan emosi. Warrior yang mengelus sepasang tanduk di kepala Yana dan berkata, "Tenangkan hatimu." Shiro juga muncul di depan Yana, dia mengelus tanduk Yana, lalu mengayunkan cakarnya. Yana pun mulai menenangkan hati. Warrior yang menoleh ke arah kejauhan, tangan berwarna hitam itu masih tetap ada. Pedang yang ada di tangannya bernama pedang pemakaman maut. Warrior yang memandang pedang itu, ekspresi wajah menjadi serius. Tadi, ketika pedang itu muncul, dia langsung tidak mengejar Samu karena dia merasakan hawa bahaya. Sangat berbahaya. Oleh karena itu, dia langsung menghentikan Yana. Fisik Yana sangat kuat, tapi masih belum mencapai Yana di masa puncak. Fisiknya masih bisa dikalahkan dan dia masih belum ada ingatan pada masa eranya. Dia masih tidak bisa membedakan sirot dan bahaya. Di masa seperti ini, dia paling mudah dibunuh orang lain. Warrior yang menukar pedang utama menjadi pedang Slater Langit. Dia menusuk pedang ke dalam sarung pedang. "Shiro, cepat masuk." "Yana, kamu lihat beberapa orang ini, jangan sampai mereka bertindak." Usai berkata, warrior yang terbang ke arah tangan berwarna hitam. Shiro lari ke pagoda Hongmeng, sedangkan Yana memandang Kaisar Li dan lainnya dengan tatapan tajam. Dia mengepalkan tangan, sudah siap bertarung kapanpun. Beberapa saat kemudian, warrior yang berhenti di depan tangan berwarna hitam belasan meter. Jarak sangat dekat. Dia bisa merasakan aura pedang itu dengan jelas. Dia tidak merasakan keberadaan tangan hitam itu. Tangan ini memberikan aura yang ajaib untuknya dan dia tidak bisa menjelaskan aura ini. Mengenai pedang ini, rasa bahaya berasal dari pedang ini. Cahaya pedang berwarna hitam melintasi langit. Warrior yang langsung mengedipkan kedua matanya, kemudian langsung menggentakkan kaki kanan dan menarik pedang menebas. Bam! Permukaan tanah langsung ambruk. Ilmu menebas langit menarik pedang versi terkuat. Semua orang melihat satu tebasan ini menebas ke arah cahaya pedang berwarna hitam ini. Suasana menjadi hening. Bam! Semua orang kaget. Warrior yang mundur ratusan meter. Dia baru saja berhenti. Pedang Slater Langit yang ada di tangannya langsung retak dan hancur. Pedang Slater Langit hancur. Semua orang tercengang melihat kondisi ini. Padahal itu adalah pedang Slater Langit. Salah satu pedang terkuat di dunia ini. Warrior yang menggenggam pedang Slater Langit juga tercengang. Kenapa pedang Slater Langit ini bisa hancur? Warrior yang melihat tangan berwarna hitam yang ada di kejauhan, lalu menyipitkan mata dan ekspresi wajah sangat serius. Kehebatan pedang Slater Langit dia juga pernah merasakan. Bahkan tanduk Yana sekarang juga tidak akan bisa menghancurkannya. Tapi, di saat ini pedang sudah hancur. Pedang pemakaman maut. Apakah pedang yang dibuat untuk mengalahkan pedang buatan Valen? Pada saat ini, Shiro keluar. Shiro melihat pedang pemakaman maut, tatapan mata langsung berbinar dan ingin menipu. Tetapi, pada saat ini, tangan berwarna hitam ini mendadak menebas pedangnya. Seraas. Energi pedang berwarna hitam langsung menuju ke arah warrior yang dan Shiro. Warrior yang langsung melempar masuk Shiro ke dalam pagoda Hongmeng, kemudian menyilangkan kedua tangannya. Muncul sepasang tangan di lengannya secara diam-diam. Boom! Energi yang kuat langsung memancar keluar dari sepasang lengan itu membuat ruang hampa di sekitar langsung remuk. Skyline. Cahaya pedang menebas di atas skyline.
Boom! Warrior yang langsung mundur ribuan meter. Permukaan yang ada di sepanjang kakinya langsung muncul goresan yang sangat mendalam. Sepasang lengan warrior yang bergetar kuat dan muncul bekas pedang yang mendalam di skyline. Aliran darah di tubuh warrior yang mulai mendidih, berubah menjadi kekuatan pembuluh darah mengalir masuk ke dalam skyline. Pedang yang kuat sekali. Tapi, beberapa saat kemudian, bekas pedang yang ada di skyline sudah menghilang. Semua ini dia menggunakan darah untuk memulihkannya. Tidak hanya memulihkan, aliran darah yang mengalir masuk membuat kekuatan yang dikeluarkan skyline semakin kuat. Setelah merasakan ini, warrior yang langsung tercengang. Darah semakin banyak, skyline akan semakin kuat. Warrior yang langsung terdiam. Saat ini, Yana mendadak muncul di samping warrior yang menarik Yana ke belakangnya, lalu dia menyerbu ke arah tangan berwarna hitam. Sudah muncul bara api di sepasang lengannya. Aliran darahnya sedang membara. Sekarang warrior yang bisa kedua lengannya dipenuhi kekuatan. Kekuatan yang melimpah. Pada saat ini, terdengar suara deru pedang dari ujung langit. Beberapa saat kemudian, muncul seorang senior di sisi satunya tembok kota. Orang yang datang adalah Swordy Jian, lalu ada King Xuan seorang wanita cantik di sampingnya. Swordy Jian melihat sekilas pedang berwarna hitam ini, ekspresi wajah langsung menjadi serius. Di sisi lain, Irene An masih tetap bertarung dengan pendekar pedang. Sampai dengan sekarang, pendekar pedang terus tertekan dan muncul banyak bekas goresan pedang di tubuhnya. Dari kondisi sekarang, andai saja tidak ada tangan berwarna hitam ini, maka pihak warrior yang akan mengalahkan tanah eskatologi. Tentu saja, tangan berwarna hitam dan pedang berwarna hitam ini sudah mengubah segala kondisi. Tetapi, warrior yang mereka juga tidak pantang menyerah. Apalagi Yana masih bisa bertarung, bisa dikatakan dia bisa 1 melawan 2. Warrior yang melebarkan kedua tangannya, lalu terbang ke arah tangan berwarna hitam. Tiba-tiba muncul kotak pedang di belakangnya. Warrior yang berkata dengan suara kejam, "Ayo kita mulai." Usai berkata, dia pun akan menyerang. Tetapi, di saat ini, tangan berwarna hitam dan pedang berwarna hitam ini mulai menghilang. Kaisar Li yang ada di tembok kota mendadak tersenyum dan berkata, "Warrior yang, setengah bulan lagi kita bertarung hidup dan mati. Kamu cepat pergi cari Valen untuk menyelamatkanmu, kalau tidak kamu akan mati mengenaskan, haha." Usai berkata, dia berbalik badan bersama dengan sekelompok orang menghilang dari tembok kota. Yana ingin mengejar, tapi dihentikan oleh warrior yang tidak mengejar karena faktor tangan berwarna hitam itu. Warrior yang memandang Swordy Jian, guru leluhur. Swordy Jian menganggukkan kepala, "Apa masih ada tempat? Aku dan King Xuan ingin mencari tempat tinggal." Warrior yang tercengang sejenak lalu berkata, Ada. Tentu saja ada. Ini adalah hal yang baik." Swordy Jian ditambah King Xuan, ini menandakan kekuatan pihak mereka menjadi lebih kuat. Swordy adalah orang yang bisa bertarung 1 lawan 1 dengan Taixu Li. Mereka berdua bergabung dengan mereka, maka pada saat tanah eskatologi menyerang, maka peluang menang semakin besar. Warrior yang tentu saja akan menyambut kedatangan mereka. Warrior yang melihat semua orang sekilas dan berkata, "Ayo, aku ada hal yang ingin dibahaskan dengan kalian." Usai berkata, dia membawa semua orang ke pusat kota. Di sebuah tanah kosong yang tidak berwarna, seorang wanita duduk di kursi batu, di depannya ada sebuah papan catur dan pedang. Pedang menjalani kebenaran. Orang ini adalah Valen. Wanita ini tetap memakai gaun berwarna hijau hitam dan rambut tidak diikat.
Wanita ini meletakkan bidak putih. Beberapa detik kemudian ada bidak hitam yang diletakkan di papan catur. Wanita itu menggelengkan kepala tersenyum. Sudah berlalu bertahun-tahun, keterampilan catur ada sedikit peningkatan. Usai berkata, dia meletakkan satu bidak catur. Seketika kondisi menjadi hening. Beberapa saat kemudian, wanita itu tersenyum dan berkata, mau menyerah. Suasana hening, bidak hitam yang ada di papan catur langsung menghilang. Wanita itu tersenyum, sedikit tidak menarik. Usai berkata, dia bangkit dan berjalan ke sebuah pohon yang sudah kering. Ada lapisan awan yang tidak terlihat dasarnya di samping pohon itu. Wanita itu melihat ke bawah, ekspresi wajah sangat datar dan tersenyum lebar. Beberapa saat kemudian, dia menoleh ke sampingnya. Kamu sudah bersembunyi begitu lama, apakah tidak merasa bosan? Beberapa saat kemudian, terdengar suara seseorang, daripada mati, betul. Wanita itu tersenyum, betul juga, lebih baik hidup daripada mati. Usai berkata, dia memandang ke bawah, tatapannya tertuju pada alam semesta 3 dimensi. Beberapa saat kemudian, suara itu kembali terdengar, setahuku, orang duniamu sedang menentangmu, apa kamu tidak menyelesaikan masalah ini? Wanita itu tersenyum, biarkan saja, kalau tidak dunia ini akan sangat membosankan. Aku berharap mereka jangan sampai mengecewakanku saja. Terlalu percaya diri mungkin akan menyakiti diri sendiri, ujar suara itu. Wanita itu menoleh ke arah kejauhan, aku berharap mereka memiliki kemampuan ini. Sayang sekali. Sambil berkata dia menggelengkan kepala dan kembali duduk di kursi batu. Jujur saja, bukan aku ingin meremehkan mereka, tapi memang mereka terlalu lemah. Oh, tentu saja juga ada beberapa orang yang cukup hebat. Suara itu hanya diam saja. Beberapa saat kemudian, suara itu kembali berkata, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Wanita itu tersenyum dan berkata, sekarang aku ingin membunuhmu. Suara itu berkata, ayo, dengan kekuatanmu, bisa masuk ke sini, aku tidak akan menghalangimu. Wanita itu hanya tersenyum saja. Suara itu berkata, kamu tidak berani. Wanita itu menggelengkan kepala, ingat bukan tidak berani melainkan tidak ingin. Suara itu berkata dengan serius, kamu bukan sedang melindungi alam semesta 3 dimensi ini, apa niatmu sebenarnya? Wanita itu mengambil sebuah bidak lalu meletakkannya dan berkata, dunia ini terlalu kecil, tidak bisa menampungku. Setelah itu, dia memandang ke langit dan berkata, kamu persiapkan diri untuk mati saja. Kondisi menjadi hening, lalu terdengar suara, aku selalu menunggu kedatanganmu. Wanita itu tersenyum, lalu memandang ke bawah. Tatapannya melewati banyak ruang hampa barulah tertuju pada seorang kultivator pedang. Seorang kultivator pedang memakai jubah panjang berwarna hitam. Kultivator pedang itu juga merasakan, langsung menengadahkan kepala. Wanita itu tersenyum, lalu menunjukkan bahasa isyarat menggunakan tangannya memenggal leher. Bersambung.